Yo, Dokter Sanjo. Oke, teman-teman gimana kabarnya kan semua hari ini? Puasanya gimana? Lancar kan? Kalau lancar bagus, kalau enggak ya selamat berjuang untuk lebih lebih disiplin lagi puasanya. Ngomong apa sih? Kali ini saya mau ngebahas tentang suatu yang agak deep talk mungkin ya, tapi ini masih masuknya ke bahasan yang fun sih, soalnya ya kita nggak begitu mikir juga untuk konten kali ini. Kita cuma ingin membahas tentang sesuatu yang lumayan wholesome ya teman-teman, yaitu seberapa relate sih Digimon dan kehidupan kita gitu kan teman-teman. Jadi jujur kita yang ngikutin Digimon dari lama tuh pasti akan merasa kalau Digimon itu nggak cuma sekedar tontonan aja teman-teman ya, melainkan ada poin positifnya juga dan juga kisah-kisah yang cukup relate dengan kehidupan manusia ya teman-teman. Ya ini, aduh ini benar-benar wow luar biasa sekali teman-teman. Ya, seperti itu. Uh, which is this is what makes the masterpiece ya, of course. Kayak gimana itu ya, inilah yang akan kita bahas teman-teman. Dan juga disclaimer dulu, ini adalah pandangan saya, semuanya secara subjektif. Jadi ya udah saya ingetin sejak awal ya teman-teman, ini pandangan saya sendiri secara subjektif. Let's go. あんたを超えてみせる。 Come on. Kita mulai dari yang paling jelas dari awal dulu ya teman-teman. Ini dari Adventure Ori, ini yang paling kerasa dan bahkan fans lama juga pada paham ya, yang pasti perkembangannya dari awal, terus Zero Two, terus Three, dan terakhir ditutup dengan Last Evolution Kizuna ya kan, sampai ending Zero Two di mana anak-anak ini sudah dewasa dan punya anak segala macam kan, anaknya bahkan punya Digimon semua gitu kan ya. Oke, kita akan mulai dari awal banget di mana kita pertama kali bertemu Digimon nih teman-teman. Kita juga akan bertualang dan juga menjalani kehidupan sebagai anak-anak yang masih mencari makna dari perjalanan sekaligus memahami potensi dan juga kelebihan yang dimiliki. Oke, teman. Ini juga kelebihan mereka tuh masing-masing, potensinya juga dilambangkan dari crashnya mereka masing-masing anak-anak ini gitu. Dimana ada courage, friendship dan lain sebagainya, dan tentunya juga partner mereka yang mewakili ya, mewakili si crashnya ini juga. Ya gimana ya, bahasanya agak susah tapi ya kira-kira seperti itulah. Terus semua untuk satu dan satu untuk semua. Ini ke-8 crash ini juga saling mendukung satu sama lain teman-teman. Di episode terakhir juga kita bisa lihat secara jelas bahwa ini benar-benar keterikatannya ada banget, sekaligus juga sebagai makna dari petualangan mereka, dimana ke-8 anak ini bersatu dan menyelesaikan semuanya di petualangan mereka. Ini relate-nya ya itu tadi, kita sebagai anak-anak yang masih mencari jati diri ibaratnya. Oke, selanjutnya di Zero Two di mana Taichi dan kawan-kawan sudah SMP di sini, dan juga sini dia berperan sebagai pendukung dari adik-adiknya seperti Daisuke yang jadi tokoh utama di series ini. Dia mempercayakan tekadnya pada Daisuke untuk dia berjuang bersama anak-anaknya lain, plus Takeru dan Hikari. Ibaratnya setelah mengenalkan Digimon pada anak-anak lainnya, dia akan mensupport mereka sebagai sosok senpai yang mempercayakan segalanya. Kan? Lalu dari sudut pandang si Daisuke ini, di mana dia juga belajar dari petualangannya. Ada saatnya dia jatuh dan semangatnya juga down di awal, tapi Timon selalu menopangnya, dan karena itulah Daisuke bisa terus optimis dan menopang teman-temannya yang lain. Jadi dia juga menjadi sosok penyemangat di timnya teman-teman ya, sosok penyemangat yang luar biasa. Bahkan dia juga percaya diri dengan impiannya teman-teman. Impiannya apa? Wow, ini benar-benar nggak expect banget kan kalau kalian baru pertama kali nonton Digimon. Impiannya Daisuke apa? Dia akan menginginkan cita-citanya jadi seorang ini pengusaha ramen keliling di New York teman-teman. Dan dia sukses setelah ini, setelah mewujudkannya di masa dewasanya dia. Oke, ini relate kah? Ya bisa dilihat di sini kalau orang tuh konsisten dengan tujuannya, terus semangatnya juga nggak padam, maka dia akan membuka jalan untuk masa depannya gitu. Dan energi positifnya juga akan menular pada orang lain, seperti halnya ketika dia menyemangati si teman-teman satu timnya yang pada ketakutan di dekat-dekat pas lawan Demon, pas lawan Belial Farm Demon ya kan. Kalian bisa lihat Daisuke jadi penyemangat yang luar biasa di situ. Oke, sebelum kita lanjut ke Tri, alangkah baiknya kalau kita melanjutkan sesuai tahun rilis aja ya teman-teman. Jadi supaya nggak bosen juga kok adventure terus yang dibahas gitu kan. Oke,
Tamers ini berbeda ya teman-teman. Digimon di sini anak-anak taunya ya itu adalah sekedar tontonan dan juga card game dan lain sebagainya. Pokoknya sesuatu yang mereka nikmati gitu kan dalam kehidupan mereka. Ibaratnya kayak gini, kehidupan nyata kayak kita, tapi ternyata Digimon itu di dunianya Tamers tuh benar-benar ada dan juga dunia digitalnya ada gitu. Lalu tokoh utamanya yaitu Takato adalah wibu Digimon sejati yang menciptakan partnernya sendiri dari gambar, yaitu Guilmon. Tepat setelah dia memiliki di arc dan diperlihatkan kisahnya di sini di mana Takato merasakan bahwa memiliki Digimon di dunia nyata itu tidak semudah seperti halnya Taichi dan yang lain memiliki Digimon mereka. Oke? Ya di sini udah mulai terlihat ya, teman-teman. Dimana ini kan di dunia Tamers tuh ibaratnya Taichi dan kawan-kawan itu karakter fiksi ya. Nah ini dia merasakan sendiri apa yang dirasakan Taichi dan kawan-kawannya itu tidak sama dengan yang dia rasakan, ya kan. Ini juga tentu ada suka dan dukanya juga, teman-teman. Ini di Tamers jelas beda sama Adventure. Digimon kalau udah berubah nggak bakal langsung balik, itu pertama, ya kan. Di sini juga Takato kebingungan pas debutnya Gromon itu, orang dia ngumpetin Guilmon aja kesulitan, apalagi Gromon yang ukurannya udah segede gaban gitu teman-teman, ya kan. Aduh gede lagi. Balikinnya juga gimana ya kan, soalnya dia nggak langsung balik ke Guilmon, harus capek dulu ya kan, atau enggak nunggu sehari penuh kayak gitu. Nyembunyinya juga repot, tapi pelan-pelan dia juga berkembang sih. Dia mencari alternatif biar si Guilmon ini nggak usah evolusi. Dan akhirnya dia menemukan kartu combo, di mana dia menggesek 2 kartu di arc-nya, sekaligus juga untuk memperkuat Guilmon tergantung situasi dan berdasarkan dari kartu yang dipakai. Jadi ya nggak perlu evolusi, orang udah kuat ya kan. Dan beneran sejak debut Gromon tuh si Takato ini langsung cuma ngandelin kartu combo doang, nggak pernah evolusi lagi, nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Dan sampai akhirnya Deva muncul baru deh dia bener-bener kedua kalinya evolusi jadi Gromon. Oke siap. Dan pas itu juga langsung debut Megalo Gromon. Oh my god, ini wah bener-bener pertama kalinya Digimon kayak gini teman. MC-nya sama sekali nggak ngebiarin Digimonnya berubah sampai debut Deva loh. Itu jauh banget, berapa episode. Wow. Nah, terus akhirnya mereka laluin banyak hal sampai perpisahan terakhir yang sangat memorable, di mana ini adalah ending yang sangat dikenang-kenang. Saya nonton masih suka nangis, Pak. Saya nonton langsung ke endingnya, kadang-kadang. Cuman fokus ke arc diri per doang. Soalnya, ya, gimana ya, itu penutup yang benar-benar berkesan gitu. Ya kan, mereka percaya bahwa Digimon mereka suatu saat akan bisa kembali lagi. Nah, sekarang yang relate-nya sama kita tuh gini. Emang kita hidup dari kecil ditemenin Digimon ya kan. Bahkan kita mungkin juga punya teman-teman yang suka juga dan sering bahas Digimon juga. Terus kita juga pernah bikin OC Digimon kita, kayak misalnya kita bikin suatu di gambar. Nah, itu Digimon yang kita impikan, misalnya seperti itu. Pasti ada yang pernah kayak gini kamu. Ya kan? Terus kita juga nikmatin Digimon bareng teman-teman kita, main gamenya dan lain sebagainya. Tadi udah saya bilang ya kan. Di masa itu pokoknya sampai akhirnya suatu hari mungkin kita akan berpisah dengan teman-teman kita dan juga melupakan Digimon ya kan. Meskipun gitu juga tentunya ada orang-orang seperti kita yang memutuskan untuk tetap mengingat Digimon dan juga ya tetap tumbuh bersama Digimon gitu. Sambil percaya akan ada teman kita yang balik buat nostalgia, ngobrolin ini itu tentang Digimon. Aduh, benar-benar kangen teman-teman. Sama teman-teman SD saya tuh, aduh, wow, luar biasa banget lah. Oke, next Frontier. Nah, ini jujur paling wholesome kalau menurut saya, teman-teman. Ini kita lihat dari perjalanan mereka aja ya. Jadi setiap anak ini punya latar belakang, masa lalu yang berbeda. Tapi mereka dipertemukan oleh seseorang yang meminta bantuan mereka, yaitu Ovanimon. Ya kan? Jadi mereka pun bertualang di sini untuk mencari makna di balik dipanggilnya mereka. Dan memutuskan untuk menyelesaikan misi mereka, ya kan? Jadi mereka tuh kesana tuh benar-benar bermodalkan motivasi dari kalimat di SMS HP mereka gitu. Terus ya seperti itu, kalimat seperti menjanjikan untuk mereka menemukan jati diri mereka. Ya gimana sih? Ya iming-iming itulah. Terus petualangan mereka di sini punya arti karena mereka juga berkembang dan belajar dari situ, kan? Dan setelah semuanya selesai, mereka menjadi pribadi yang lebih baik, menemukan apa kekurangan mereka dan melambauinya. Oke, kalau menurut saya ini seperti perjalanan hidup sih. Mungkin takdir akan bermain dengan kita dan juga
mempertemukan kita dengan sesuatu yang akan mengubah hidup kita benar-benar berubah gitu dengan cara yang lucu yang pasti. Terus juga menghujani kita dengan rintangan, tapi pada akhirnya kita sampai dengan tujuan kita, sampai di tujuan kita, yaitu diri kita yang lebih baik. Ini yang relate-nya dari Digimon Frontier dengan kehidupan kita. Mungkin nanti harus kita buat lagi segmen di mana kita akan membahas Frontier lagi, teman-teman. Berhubung sekarang tahun ini adalah anniversary ke-20 dari Digimon Frontier. Oke, siap. Nah, sekarang saya first, aduh ini gimana ya? Kisahnya kan tentang Masaru dan Agumon yang juga menunjukkan perkembangan karakter yang lain. Oke, mungkin gini. Di sini Masaru diperlihatkan sebagai orang yang tiba-tiba terlibat dengan Digimon. Tapi di awalnya sendiri si bapaknya ini emang udah terlibat sama Digimon sih. Ya kan? Dan Masaru adalah sosok istimewa yang bisa menjatuhkan Digimon dengan pukulan. Bahkan bertanding seri dengan Agumon, ya kan? Di awal sebenarnya nggak kelihatan sih relate-nya kayak gimana kan, tapi mungkin ibaratnya gini, si Masaru itu orang baru tahu Digimon dan sekelilingnya dia itu adalah orang-orang dari Dutch dan juga bahkan keluarganya itu juga orang-orang yang sudah mengenal Digimon sejak lama. Jadi mungkin ibaratnya si Masaru ini belajar dari mereka gitu kan. Terus ya dia kenalan sama orang-orang yang lebih paham tentang Digimon di Dutch, dan kedepannya dia sama Agumon melewati banyak hal bareng tanpa terpisahkan bahkan setelah time skip. Seperti fans yang udah dewasa dan tumbuh bersama Digimon kali ya. Jujur ini kurang paham relate-nya series ini sama kehidupan, paling soal potensi, teman-teman. Dimana sama masih ada orang yang dekat dengan Digimon seperti Masaru, ya pasti Digimon bakal ada terus. Oh, ini ada lagi nih teman-teman. Kayaknya sama masalahnya si Kurata ya, dimana dia adalah biang kerok dari segala masalah di Digimon Savers. Jadi gini, gak akan ada masalah tanpa ada penyebabnya, gak akan ada asap kalau nggak ada api gitu. Nah, ini si Kurata ini adalah penyebab utama dari perpecahannya, dari potensi Digimon dan manusia ini terpecah kan. Tapi si Masaru ini tetap kekeh sama tujuannya dia, yang juga satu tujuan sama bapaknya, dimana dia pengen menunjukkan kalau si Digimon ini sama manusia ini bisa bersatu, bisa berdampingan gitu kan. Jadi ini seperti idealisme, tapi ya ini adalah sesuatu yang sangat worth buat diwujudkan. Perdamaian dari dua sisi yang berbeda, saling keterikatan satu sama lainnya ada gitu. Ya mungkin seperti itu. Jadi ya udah. Nah, ini dia selanjutnya Cross Wars yang paling menarik. Kita sebagai karakter utama di sini diperlihatkan sebagai orang yang tidak bisa membiarkan orang lain kesulitan. Jadi siapapun ditolong sama dia. Partnernya ditolong sampai jadi Digimon King. Di tengah perjalanan itu juga dia nolongin banyak orang dan orang-orang itu langsung tertarik jadi temennya dia gitu. Mereka juga dibantu sama teman-teman seperjuangan mereka yang pernah mereka tolong. Itu udah saya bilang tadi. Dan Digimon lain yang mereka temui juga mengakui mereka gitu kan. Jadi emang relate juga di sini. Kita sebagai makhluk sosial tuh emang harus saling tolong-menolong, dan tentu kita nggak bisa sendirian untuk mencapai sesuatu. Kayak ini, makin banyak orang ditolong, makin banyak yang bantuin gitu. Sampai bersatu mengalahkan Bagramon. Lalu Cross Hunter juga sama sih kayak Adventure Zero tuh. Si Taiki ini mempercayakan perannya pada Tagiru, dan Tagiru juga sangat optimis untuk mencapai tujuannya untuk melampaui si Taiki ini. Sosok idolanya si Tagiru. Taiki adalah tujuannya untuk dilampaui. Tentu ada di antara kita yang begini, selama kita optimis tuh apapun bisa kita wujudkan. Pasti begitu ya. Ya, seperti itulah. Akhirnya kita bisa bahas teman-teman. Taiki dan kawan-kawan di sini udah gede ya, udah SMA, dan mencoba mencari jati diri mereka. Pengen jadi apa habis lulus, dan pikiran yang lain. Apakah benar kalau mereka bertarung itu membahayakan penduduk? Dan mereka juga nggak punya pilihan demi meminimalisir kerusakan yang lebih gede. Terus, ya pokoknya mereka harus gelut gitu. Dan mereka sadar kalau udah gede gitu kan. Mereka bukan lagi anak-anak, jadi mereka harus memilih jalan hidup mereka gitu kan. Emang sih kalau udah mau lulus sekolah gitu kan, udah pasti bakal kepikiran soal ini kedepannya mau gimana. Apalagi hidup cuma sekali, ya kan? Jadi ya hati-hati aja kalau memilih jalan hidup kalian ya.
Lanjut Last Evolution Kizuna di mana mereka semua udah dewasa. Di sini mereka udah mulai sibuk sendiri dan gak ada waktu buat mikirin yang lain. Bahkan diperlihatkan di sini semakin dewasa mereka akan kehilangan partner mereka. Oke, di sini cukup relate teman-teman. Pasti akan ada masa seperti ini. Ya, maju dan kehilangan sesuatu di masa lalu. Tapi di antara kita juga pasti ada yang percaya kalau kita bisa dewasa sambil mempertahankan itu. Seperti Taichi dan Yamato yang percaya mereka akan bisa bertemu dengan partner mereka lagi. Oke, terus di sini dilanjut lagi di ending Zero Two. Akhirnya kejadian kan, mereka nggak kehilangan partner mereka, dan juga anak-anak mereka pun memiliki partner. Manusia berkembang bersama Digimon hingga ke generasi berikutnya, dan akan begitu seterusnya kisah mereka akan diwariskan dan abadi. Oke, ini bener-bener nyentuh banget sih, makna Digimonnya ada banget di Adventure Last Evolution Kizuna ini. Walaupun ya ceritanya kayak gitu, tiba-tiba muncul Eosmon, aduh Eosmon tuh Digimon apa lagi gitu kan, lore-nya gitu doang ya kan. Ternyata Digimon ciptaan si karakter barunya gitu kan. Ya pokoknya gitulah. Nanti kalian nonton sendiri aja. Terus komentar di bawah kalau kalian lebih tahu. Akhirnya ada lagi Apli Monster yang berbeda. Ini bisa relate dengan kemajuan teknologi di masa yang akan datang, disertai kecanggihan teknologi smartphone. Ini penggambarannya sih teman-teman. Zaman sekarang juga emang teknologi tuh lagi berkembang banget gitu. Gak cuma smartphone, tapi di Appmon itu udah kayak canggih sih apa-apanya teman-teman. Dan juga mungkin ada benernya teman-teman. Di sini diperlihatkan potensi AI jahat dan baik itu akan ada. Jadi ya pro dan kontra juga sih di sini. Orang berharap kemajuan, sementara ada risikonya juga kalau AI jahat itu benar-benar ada. Ya itu gak mustahil dunia bakalan diambil alih oleh inovasinya manusia ini sendiri. Karena AI itu pengembangannya itu inovasi manusia juga nih teman. Tapi selama ini kayak gitu cuma di film sih, kayak di Terminator, Kamen Rider Zero One, terus apa ya tadi pikiran apa ya pokoknya itulah. Jadi ya sekarang ini kita nggak perlu parno-parno amat lah. Ya jadi seperti itu aja teman. Ada AI baik, AI jahat itu untuk saat ini masih cerita film. Jadi ya nggak usah parno-parno amat gitu. Oke, terus ini kita langsung bahas Adventure 2020. Nah, ini menggambarkan era baru dari Digimon. Karakter lama dibuat fresh, alur cerita beda tapi tetap makna adventure-nya dari 8 anak itu beserta Crash-nya, ya kan? Ini ibaratnya kita ngasih ke anak-anak atau keponakan kita itu nonton Digimon ya, teman. Tapi baru dan kita juga bisa nostalgia bareng gitu, ya kan? Sama karakternya. Jadi ya fans lama maupun baru di sini juga jadi target. Terus kalau menurut saya tuh dua generasi ini tuh bisa saling sharing lah ya. Terus kayak dulu, kayak misalnya kita ngomong dulu Digimon gini, terus sekarang udah beda ya gitu teman-teman. Terus mungkin harapannya ini juga Adventure 2020 ini ada harapannya supaya ini fans lama bisa membimbing fans baru, ya mungkin seperti itu teman idealisnya. Dan juga di sini menggunakan karakter lama tapi settingnya ya zaman sekarang, dimana teknologi sudah berkembang. Jadi ini sangat relate juga ya perkembangannya. Kita menggunakan teknologi yang terkini, terus kalau pengen nostalgia ya kita lihat karakter yang lama gitu. Nah terakhir yang paling baru nih teman-teman, Digimon Ghost Game. Ini sebenarnya masih kecepatan teman-teman buat ditentukan, tapi di awal-awal episode ini udah jelas banget sih apa yang pengen disampaikan teman-teman. Jadi di sini Digimonnya emang berkeliaran seperti hantu dan jadi urban legend kan di mana-mana. Nah, terus dilihatin juga kalau mereka itu udah beradaptasi di dunia manusia biar bisa hidup damai gitu kan. Walaupun gitu tetap pasti ada aja orang yang gak bisa menerima keberadaan mereka. Kayak di episode 20 kemarin ya kan, dua Digimon hitam itu si Fairyzamon sama Saber Dramon itu pengen nolong seorang manusia tapi justru diusir dan keberadaannya nggak diterima, dianggap sebagai pembunuh gara-gara sebuah kecelakaan di mana orang yang mereka tolong itu keluar sendiri dari penjara apinya sehingga dia terbakar dan meninggal gitu kan. Oke. Ini di sini juga dikatakan bahwa para tamernya itu berpotensi untuk menjadi jembatan antara manusia dan juga Digimon. Oke. Ini relate sih teman-teman, tapi lebih ke konten kreatornya. Mungkin kita di sini mencoba untuk lebih memahami tentang Digimon dan juga ngebagiin pengalaman kita ke orang-orang ya kan, menjembatani para fans Digimon yang tersebar di seluruh
dunia ya, harapannya sih. Tapi untuk saya sih kita lebih fokus di Indo maksudnya, biar nama Digimon tuh semakin naik dan juga makin banyak yang tahu di semua kalangan tentunya. Ini saya sampai bela-belain bikin meme kan, Digimon X Hoyoverse ya kan. Itu udah saya share kemana-mana ke grupnya, ke grup MiHoYo ya kan teman, grup Honkai, grup Genshin. Aduh, oh sorry sampai curhat teman. Aduh, ya sampai di situ aja mungkin teman-teman. Seperti biasa jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton dan ya kalau kalian suka silahkan di-share dan juga jangan lupa dukung traktir seikhlasnya. Terus ya follow Instagramnya juga jangan lupa, fanpage-nya jangan lupa dicek dan follow teman-teman. Share, pokoknya share-share aja video-video saya dan juga nantikan video berikutnya dari saya teman-teman. See you again, bye. Semoga aja populasi kreator Digimon ini makin banyak dan meluas ya di Indonesia ini teman-teman. Soalnya saya juga kemarin sempat kenalan sama salah satu kreator Digimon ya, yaitu si Kageromon teman-teman. Ini si Agan Kageromon ini punya niatan untuk channelnya untuk nge-share info-info tentang Digimon. Tapi sekarang ini dia fokus untuk nge-review Digimon Ghost Game sih. Jadi ya, mari kita dukung channelnya dia teman-teman. Ini linknya ada di bawah. Kalian bisa langsung kunjungin dan subscribe channelnya dia. See you again.